Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video aku, Julia Sari Desti Pratiwi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Wonosobo, Angkatan 17, Kelompok 1, PPSDM Geo Minerba Bandung, tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai dasar ASN sesuai dengan tupoksi saya sebagai nutrisionis di RSUD KRT Jonogoro Wonosobo. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Sebagai ASN, kita perlu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal, efektif, dan efisien dengan nilai dasar diantaranya adalah aneka. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga ada etika publik, yang keempat ada komitmen mutu, dan yang kelima ada anti korupsi. Berikut merupakan kegiatan nutrisionis di rumah sakit. Yang pertama, melaksanakan asesmen atau pengkajian gizi pasien. Yang kedua, menentukan diagnosis gizi yang sesuai dengan masalah. Yang ketiga, melakukan intervensi gizi yang sesuai dengan diagnosis gizi. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi gizi. Yang kelima, melakukan penyelenggaraan makanan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu melaksanakan asesmen atau pengkajian gizi pasien. Di antaranya yaitu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pengkajian gizi. Yang kedua, memastikan kelayakan alat ukur. Yang ketiga, melakukan input data antropometri pasien. Yang keempat, melakukan input data fisik atau klinis pasien. Yang kelima, melakukan input data mengenai riwayat makanan atau riwayat gizi. Yang keenam, melakukan input data mengenai riwayat personal pasien. Dan yang ketujuh, melakukan pencatatan data pasien. Keterkaitan substansi nilai aneka dari kegiatan melaksanakan asesmen atau pengkajian gizi pasien. Yang pertama, akuntabilitas, bertanggung jawab dalam pengkajian data gizi pasien. Yang kedua, nasionalisme, mendengarkan perkataan yang dikatakan dan dikeluhkan oleh pasien. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data pasien dengan baik. Yang keempat, komitmen mutu, melakukan cuci tangan yang baik dan benar sebelum dan sesudah melakukan pengkajian sesuai dengan SOP. Yang kelima, anti korupsi, mengkaji data pasien dengan jujur dan dengan ketelitian. Kemudian yang kedua, menentukan diagnosis gizi yang sesuai dengan masalah. Di antaranya adalah melakukan analisa dari semua data pasien dengan proses asuhan gizi terstandar PAGT. Kemudian menentukan problem etiologi dan simptom berdasarkan domain intake, domain klinik, dan domain behavior. Kemudian merumuskan diagnosis gizi pasien. Kemudian menuliskan pada rekam medis pasien. Keterkaitan substansi nilai aneka dari kegiatan menentukan diagnosis gizi yang sesuai dengan masalah. Yang pertama, akuntabilitas, mengisi diagnosis secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan urutan. Yang kedua, nasionalisme, menentukan diagnosa gizi secara benar berdasarkan asesmen yang saya lakukan. Yang ketiga, etika publik, menjaga kerahasiaan pasien. Yang keempat, komitmen mutu, menentukan problem etiologi simptom sesuai dengan pedoman yang ada. Yang kelima, anti korupsi, mengisi diagnosis gizi pasien dengan teliti. Kemudian yang ketiga, melakukan intervensi gizi yang sesuai dengan diagnosis gizi. Di antaranya adalah 1.
menentukan kebutuhan gizi pasien. Yang kedua, menentukan jenis diet pasien. Yang ketiga, menentukan bentuk makanan pasien. Yang keempat, menentukan jadwal pemberian makan pasien. Yang kelima, melakukan pemesanan diet pasien. Yang keenam, memberikan edukasi kepada pasien. Yang ketujuh, melakukan konseling gizi atau penyuluhan gizi. Dan yang kedelapan, mencatat intervensi ke dalam rekam medis. Keterkaitan substansi nilai aneka dari kegiatan melakukan intervensi gizi yang sesuai dengan diagnosis gizi. Yang pertama, akuntabilitas, mengedepankan kejelasan dan objektivitas saat melakukan pesanan diet dan saat melakukan edukasi. Yang kedua, nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat melakukan edukasi kepada pasien. Yang ketiga, etika publik, menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan perawat, pramumasak, dan pramusaji. Yang keempat, komitmen mutu, melakukan update ilmu gizi mengenai jenis-jenis diet. Yang kelima, anti korupsi, melakukan intervensi edukasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Kemudian yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi gizi. Di antaranya yaitu melakukan kunjungan ke pasien secara periodik berdasarkan resiko malnutrisi pasien. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap intervensi yang diberikan kepada pasien. Yang ketiga, melakukan pengkajian gizi lanjut sesuai kondisi pasien. Yang keempat, mencatat hasil monitoring dan evaluasi gizi pada rekam medis. Keterkaitan substansi nilai aneka pada kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi gizi. Yang pertama, akuntabilitas, memberikan informasi yang jelas terkait masalah kesehatan pasien. Yang kedua, nasionalisme, melakukan koordinasi dengan perawat dan nakes lain terkait perkembangan gizi pasien dengan profesional. Yang ketiga, etika publik, memberikan salam kepada pasien atau keluarga pasien yang menunggu saat masuk ke ruangan dan menanyakan keluhan yang masih dirasakan oleh pasien. Yang keempat, komitmen mutu, cepat dan tepat dalam melakukan pengkajian lanjut pasien. Yang kelima, anti korupsi, benar-benar melakukan kunjungan periodik ke pasien berdasarkan resiko malnutrisi. Kemudian yang kelima, melakukan penyelenggaraan makanan. Di antaranya adalah melakukan quality control pada produksi, distribusi, dan pelayanan makanan. Kemudian mengadakan pengadaan bahan makanan. Kemudian melakukan perencanaan menu, melakukan modifikasi resep atau formula makanan, melakukan keamanan pangan dan sanitasi penyelenggaraan makanan, dan melakukan pendokumentasian penyelenggaraan makanan. Keterkaitan substansi nilai aneka pada kegiatan melakukan penyelenggaraan makanan. Yang pertama, akuntabilitas, melakukan pelayanan penyelenggaraan makanan pasien dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Yang kedua, nasionalisme, bekerja keras untuk dapat merencanakan menu yang terbaik. Yang ketiga, etika publik, selalu menjaga keamanan pangan yang akan didistribusikan kepada pasien. Yang keempat, komitmen mutu, selalu update ilmu supaya saat melakukan modifikasi menu dapat menghasilkan yang maksimal. Yang kelima, anti korupsi, melakukan quality control dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman yang ada. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.